Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mendapatkan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma terkait dengan masalah apa? Kewajiban untuk adil di dalam pemberian kepada anak-anak. Sekarang kita masuk kepada syarahnya. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala al-makna al-ijmali. Makna secara global dari hadis ini. Zakara Nu'man bin Bashir al-Ansari radhiyallahu anhuma anna abahu khassahu bi shadaqatin min ba'di malih. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma al-Ansari menyebutkan bahwasanya ayahnya yaitu Bashir, cuma anak tak kenal siapa nama datuknya. Ayahnya mengkhususkan untuknya suatu sedekah. Dalam suatu riwayat hamba sahaya, dalam riwayat yang lain adalah tanah. Wallahu a'lam. Mungkin dua-duanya betul. Dari sebagian harta beliau, fa'aradat ummuhu an tuwassiqaha bi syahadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya, salah satu dari istri Bashir, minta agar mengukuhkan sedekah tadi dengan persaksian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar nanti tidak ada kemarahan dari pihak yang lain, karena ini Nabi sudah menjadi saksi. Jadi tanah ini memang milik si Bashir, milik si Nu'man atau yang seperti itu. Dan ini adalah kepandaian istri dari Bashir tersebut. Jangan apa, oh ini harta sedap langsung diterima, tak. Istrinya mengatakan la arda hatta yashhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ridha dengan pemberian ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi. Ini menunjukkan pentingnya apa itu? Bu'dun nazar ila awaqibil umur. Yaitu pentingnya memiliki pandangan yang jauh kepada akibat-akibat dari urusan-urusan yang ada. Sebagaimana itu dibahas secara bagus oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, menukilkan dari Ibnul Jauzi, menukilkan dari Ibnu Aqil Al-Hambali dan lain-lain. Jangan apa? Pandangan kita cuma melihat kepada zahir apa yang ada sekarang, tapi perhatikan baik-baik. Kira-kira kalau ini diterima nanti apa yang terjadi? Wanita ini cerdik. Dia tahu kalau sekedar diterima seperti ini mungkin akan timbul kecemburuan dan kemarahan dari istri-istri yang lain dan anak-anak yang lain. Makanya apa? Perlu disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penguat agar tidak terjadi kesalahan. Kalau ada kesalahan, langsung Rasulullah akan memperbaiki sehingga urusan itu tidak berlarut-larut. Ini menunjukkan pentingnya untuk tidak mengedepankan emosional. Perlu berpikir baik-baik. Tayyibal ittalabat min abihi ayyushhidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam alaiha. Ketika si istri ini meminta dari ayahnya, minta dari ayah si Nu'man, berarti apa? Minta kepada suaminya agar menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi terhadap sedekah tadi. Falamma ata bihi abuhu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ayah Nu'man itu membawa Nu'man menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liyatahammal syahadah, untuk membawa persaksian. Qala lahu Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam atasaddaqta mithla hadhihi shadaqah ala waladika kullihim. Rasulullah bertanya kepada si ayah, apakah engkau menyedekahkan seperti sedekah ini juga kepada anak-anakmu semuanya? Qala, maka Bashir mengatakan tidak. Baik. Wa bima anna takhsisa ba'dil auladi duna ba'd, dan baknya bak sababiyah, disebabkan karena ma-nya ini boleh jadi adalah ma masdariyah, tapi sudah ada anak ini juga apa? Harfu nasbin wa masdar, berarti ma-nya dohirnya cukup sebagai apa? Ma mausulah saja. Yang lain bilang mazaidah, tak masalah. Tatkala mengkhususkan sebagian anak tanpa menyertakan anak yang lain, au tafdhila ba'dihim ala ba'd, atau mengutamakan sebagiannya di atas sebagian yang lain, amalun munafin littaqwa,
Ini adalah suatu amalan yang bertentangan dengan ketakwaan. Wa annahu minal jawri wal zulm, dan ini termasuk dari kecurangan dan kezaliman. Lima fihi minal mafasid, karena di dalamnya ada kerusakan-kerusakan. Id yusabbibu qati'atal mufaddal alaihim li abihim, karena ini akan menyebabkan pemutusan hubungan dari pihak yang dikalahkan. Mufaddal alaihim, yaitu yang dikalahkan. Li abihim, kepada ayah mereka. Akhirnya apa? Mereka jadi marah sama ayahnya, boleh jadi hubungan jadi renggang. Wa bti'atihim, wa bti'adahum an, mereka jadi menjauh dari si ayah yang berbuat curang tadi. Wa yusabbibu adawatahum wa bughdahum li ikhwanihimul mufaddalin, dan menyebabkan permusuhan mereka dan kebencian mereka, bughd yaitu benci ya, kepada saudara-saudara mereka yang diutamakan. Sebagaimana yang terjadi apa? Yang dialami. Kita tidak mengatakan Nabi Yakub zalim atau curang atau berat sebelah seperti persangkaan sebagian orang. Tetapi apa? Ini sudut pandang saudara-saudara Yusuf yang dengki, mengatakan la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Benar-benar Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Padahal kita ini kelompok yang kuat, yang banyak. Yusuf dan saudaranya anak dari apa? Istri yang lain, 2 orang. Sementara kami ada mungkin 10 atau 11. Sesungguhnya ayah kita ini benar-benar dalam kesesatan yang jelas. Akhirnya muncul kata-kata buruk. Ayahnya dikutuk-kutuk, padahal ayahnya adalah seorang nabi. Nabi itu maksum. Cuma mereka yang salah sangka, menyangka ayahnya lebih mengutamakan Yusuf. Padahal itu cuma kedengkian yang kosong saja. Kedengkian yang dibangun di atas persangkaan. Cuma masalahnya apa? Itu nabi saja boleh mengalami ujian seperti itu, cabaran. Sementara yang bukan nabi, boleh jadi kesalahan itu betul-betul terjadi, sehingga apa? Anak akan betul-betul saling dengki setelah itu. Maka Rasulullah SAW sejak awal menutup pintu, karena memang syariat Nabi SAW selalu apa? Menghalangi kebatilan, menghalangi kemungkaran, menghalangi kerusakan, sambil berusaha untuk mendatangkan kemaslahatan yang rojihah. Baik, lamma kanat hadhihi ba'dha mafasidih, tatkala ini adalah sebagian dari kerusakan itu. Kerusakan apa? Mengutamakan satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain dalam masalah pemberian. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ittaqullah, bertakwalah engkau pada Allah. Jadi apa? Tidak adil ini bukan bagian dari ketakwaan, bahkan apa? Zalim. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Wala tushhidni ala jawrin wa dzulm, jangan engkau jadikan saya sebagai saksi terhadap kezaliman, kecurangan dan kezaliman. Baik, telah banyak dalil-dalil yang mengharamkan kita jadi saksi terhadap kebatilan. Wa wabbakhahu wa naffarahu an hadzal fi'il, Nabi menghardik Bashir Al-Ansari dan berusaha menjauhkan dia dari perbuatan tadi biqaulih, dengan sabda beliau, ashhid ala hadza ghairi, ambil orang selain saya sebagai saksi terhadap perkara ini. Bukan maksudnya betul-betul diperintah, oh coba cari yang lain, biar yang lain yang mewakili saya. Bukan itu. Ini adalah perintah untuk melarang. Hakikatnya tak layak untuk engkau berbuat seperti ini. Baik. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bolehnya para sahabat berijtihad walaupun Nabi itu ada. Boleh jadi karena apa? Waktu yang pendek, belum sempat bertanya. Namun jangan sampai ijtihad yang telah dibuat itu setelah tahu dalilnya kemudian mempertahankan ijtihad dan membelakangi dalil. Ini salah. Kalau dalil sudah jelas maka ijtihad jadi batal. Ijtihad hanya dilakukan ketika tidak ada dalil. Dan ini menunjukkan ketakwaan para sahabat sebelum mereka benar-benar memutuskan, memastikan segalanya. Mereka bertanya dulu pada Nabi, apakah seperti ini boleh? Ternyata Nabi melarang. Berarti tak jadi dilakukan. Ini bagus. Dan ini menunjukkan
Yaitu apa? Saling menasihati antara suami istri. Mungkin suaminya salah, nah, istrinya mengingatkan, atau istrinya salah, suaminya mengingatkan. Nah, dengan itu keluarga jadi bagus. Baik. Dan juga dari hadis ini dulu pernah ada pertanyaan, apakah bersikap adil itu berarti anak yang kecil dan anak yang besar itu dapat duit yang sama? Anak ini dia baru 5 tahun. Ya, sementara abangnya atau kakaknya sudah 25 tahun. Apakah layak? Oh, anak yang paling kecil ini seringgit pun sudah banyak untuk dia. Yang 25 tahun seringgit juga lah. Oh, kasihan, pening yang 25 tahun. Kenapa? Keperluannya lain-lain. Jadi makna keadilan di sini adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Jelas yang kurus bajunya yang sesuai dengan dia, yang gemuk bajunya sesuai dengan dia. Jangan keadilan itu semua dikasih baju yang yang S, yang S, atau semua jadi kasih triple L, yang kecil pun triple L, tak ada gunanya. Berarti yang namanya keadilan adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Yang besar diberi kasut yang ukurannya sesuai dengan kaki dia. Yang masih bayi, jelas kasutnya cukup kasut yang kecil-kecil cenonot itu aja, tak perlu besar-besar, dan seterusnya. Inilah yang namanya keadilan. Demikian pula kalau yang ini sedang sakit, jelas dia perlu duit lebih untuk biaya pengobatan. Yang sehat tak perlu iri dengki. Anda sedang sehat, Anda tak memerlukan biaya pengobatan. Demikian pula dijelaskan oleh para ulama, kalau yang ini dia adalah bukan penuntut ilmu, yang itu penuntut ilmu. Jelas yang penuntut ilmu layak diberi lebih karena dia tugasnya lebih. Ini cuma ahli dunia, dibantu sesuai dengan kadarnya. Penuntut ilmu dia mengorbankan dunianya, maka dia layak untuk dibantu dalam menuntut ilmu, karena hakikatnya dia akan mendatangkan berkah bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, dan bagi orang kampung semuanya, maka perlu dibantu. Inilah keadilan di situ. Bukan maksudnya adalah sama rata sama rasa yang gambarannya semacam tadi. Yang penting tidak sampai itu nampak sekali perbezaannya, yang ini diberi tanah 1 hektar, yang itu diberi tanah 10 hektar. Jelas itu bukan suatu keadilan yang seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.